Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifan Ilham Syafidar dengan NPM 201843501565. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Pet Shop pada Geraha Satwa Depok berbasis Java. Berikut adalah program aplikasinya. Sebelum kita jalankan aplikasinya, kita nyalakan terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya. Kita sudah mulai ya Apache dan MySQL-nya. Kita coba minimize-kan. Kemudian kita buka program aplikasinya. Di sini terdapat form login yang berisikan username dan password. Di sini username-nya kita masukkan admin. Kemudian passwordnya kita masukkan admin 123, lalu kita klik tombol login. Di sini username dan passwordnya sudah berhasil ya, karena di sini sudah terdapat tampilan pesan yang berisikan selamat datang di sistem Geraha Satwa Depok. Lalu kita klik tombol OK. Di sini terdapat menu utama, yang dimana menu tersebut berisikan input data, transaksi, dan menu laporan. Kita ke menu input data. Di sini menu input data terdiri dari data barang, data pegawai, data pelayanan, data klinik, data pemilik hewan, dan data grooming. Kita ke menu barang. Di sini form barang terdiri dari ID barang, jenis barang, nama barang, harga, dan stok. Form ini berfungsikan untuk menginputkan data-data barang yang ingin dimasukkan ya, data-data baru. Di sini kita masukkan jenis barangnya, kita coba masukkan makanan, kita pilih makanan, nama barangnya kita coba inputkan makanan kucing. Harganya kita inputkan 20.700. Lalu stoknya kita inputkan misalnya 15. Sudah terisi semua, kita klik tombol tambahkan data. Klik yes. Oke. Dan data berhasil tersimpan ya, tampil di tabel form barang ini. Jika kita ingin mengubah datanya, kita bisa klik data yang kita inginkan. Di sini kita coba ubah stoknya. Kita ubah menjadi 7. Lalu kita klik icon ubah, icon simpan, lalu kita pilih yes, dan data berhasil terubah ya. Di sini stoknya menjadi 7. Lalu kita coba untuk membatalkan datanya ya, mereset datanya, agar datanya ini terhapus dari field. Di sini ini ya, kolomnya kosong, lalu kita coba hapus datanya, kita klik datanya, lalu kita klik icon hapus, pilih yes, dan data berhasil terhapuskan. Kita coba cari data yang kita inginkan ya. Di sini kita coba cari nama barangnya seperti kalung. Klik icon cari, maka di sini akan terfilter ya. ID barangnya B002, jenis barangnya aksesoris, nama barangnya kalung kucing, dan seterusnya ya. Lalu kita bisa menormalkan kembali. Kita bisa klik tombol refresh. Maka di sini sudah normal ya. Datanya sudah tampil semua. Lalu selanjutnya kita kembali ke menu pegawai. Di sini form pegawai di sini berisikan ID pegawai, NIK, nama pegawai, telepon, alamat, dan jabatan. Form di sini berfungsi untuk menginputkan data-data pegawai ya, yang baru bekerja atau baru terdaftar di Geraha Satwa Depok. Kita bisa menginputkan NIK-nya, lalu nama pegawainya, kemudian teleponnya,
selanjutnya alamat, dan yang terakhir jabatan. Kita bisa pilih staff, lalu klik tambahkan, maka data berhasil ya tersimpan di sini. Kita coba ubah ya, klik datanya, lalu kita di sini coba ubah alamatnya. Kita coba ubah alamatnya menjadi Jakarta Selatan. Lalu kita klik ikon simpan, data ini diubah. Oke, dan data berhasil terubah ya menjadi Jakarta Selatan. Lalu kita bisa batalkan datanya. Kita bisa klik tombol ikon reset. Sudah hilang ya data yang tadi tercantumkan. Kita coba bisa pilih data yang diinginkan untuk dihapusnya. Kita bisa klik ikon hapus. Yes. Oke. Di sini data berhasil terhapuskan ya. Kita coba cari data yang kita inginkan. Di sini saya coba cari nama pegawainya. Namanya Kenzi. Di sini kita klik ikon cari dan di sini terfilter ya. Kenzi Zevalo. Lalu kemudian kita refresh. Sudah normal kembali ya datanya. Kita kembali selanjutnya. Kita ke menu pelayanan. Di sini pelayanan grooming yang terdiri dari ID pelayanan, jenis hewan, perawatan, jenis grooming, dan harga. Di sini kita coba inputkan jenis hewannya yaitu anjing besar, mandi kering, jenis groomingnya kita strip saja, harganya kita coba masukkan 35.000. Lalu kita simpan datanya. Maka di sini datanya berhasil tersimpan ya. Anjing besar mandi kering harganya 35.000. Kita coba ubah datanya. Di sini kita coba ubah harganya saja. Kita klik ikon simpan, data berhasil diubah. Di sini menjadi 50.000 ya. Lalu kita coba reset datanya. Kemudian kita coba hapus datanya ya. Maka di sini berhasil terhapuskan ya. Coba selanjutnya kita cari data yang kita inginkan. Saya coba cari jenis hewannya seperti kucing. Klik tombol ikon cari. Maka di sini terfilter ya jenis hewan kucing. Lalu kemudian kita refresh. Selanjutnya ke menu pemilik hewan. Di sini terdapat ID pemilik, nama pemilik, telepon, dan alamat. Kita coba masukkan ya, nama pemiliknya bernama lalu kemudian teleponnya, selanjutnya alamat, lalu kita klik ikon tambah, simpan, dan data berhasil tersimpan ya. Malita, alamatnya Tasikmalaya. Kita coba di sini ubah alamatnya saja. Kita coba ubah menjadi Kalimantan. Oke, kita ubah. Sudah terubah alamatnya, kita klik ikon simpan. Maka data berhasil terubah ya. Lalu coba kita batalkan datanya dengan klik tombol reset. Lalu coba kita hapus datanya ya. Kita klik tombol hapus, yes, dan data berhasil terhapuskan. Kita coba cari datanya ya. Saya coba cari alamat yang beralamatkan Depok. Maka di sini sudah terfilter ya. Yang beralamatkan Depok yaitu Dev Alvarez dan Angelia Chan. Kita coba refresh, maka normal kembali. Kita kembali. Kita ke menu klinik. Di sini terdapat ID klinik, nama hewan, ID pemilik, nama pemilik,
Jenis hewan, gejala, diagnosa, dan penanganan. Di sini kita coba inputkan nama hewannya. Di sini kita coba inputkan ID pemiliknya. Namun di sini saya dapat menginputkan ID pemilik dengan cara kita klik tombol icon. Di sini terdapat list daftar pemilik hewan ya. Kita bisa pilih nama pemilik hewan yang sudah terdata ya, kita sudah inputkan di menu pemilik hewan. Kita bisa cari di sini. Kita coba cari nama Mauren. Nah, di sini bisa ya tampil. Kita coba refresh kembali. Apakah sudah normal kembali? Kita bisa pilih pemilik hewannya dengan cara kita bisa klik data yang kita inginkan, lalu klik tombol pilih. Maka di sini akan tampil ya, ID pemiliknya P008, nama pemiliknya Mauren. Jenis hewannya saya pilih kelinci. Misalnya gejalanya dia pilek, batuk. Diagnosanya dia terkena gangguan pernafasan. Penanganannya misalnya kita bisa kasih antibiotik. Setelah data terinputkan semua, kita bisa klik tambahkan data, simpan, maka data berhasil tersimpan ya. Di sini kita coba ubah penanganannya, atau ID pemiliknya kita ubah ya. Misalnya saya pilih Revandra, maka di sini sudah terubah ya, sudah tampil. Coba kita klik ikon simpan, ubah, data berhasil terubah ya. Nama pemiliknya menjadi Revandra. Kita batalkan saja dengan cara mereset datanya. Selanjutnya saya ingin coba menghapuskan datanya ya. Saya klik dulu datanya, kemudian saya klik ikon hapus, maka data berhasil terhapuskan. Selanjutnya saya ingin mencari data yang saya inginkan, misalnya saya coba cari jenis hewannya. Saya ingin mencarikan jenis hewan kucing, maka di sini terfilter ya. Jenis hewannya hanya terdapat kucing. Lalu kita refresh. Lalu kita kembali. Selanjutnya ke form grooming. Di sini terdapat ID grooming, nama hewan, ID pemilik, nama pemilik, ID pelayanan, jenis hewan, perawatan, dan jenis grooming. Di sini saya menginputkan namanya Lani. ID pemiliknya saya pilih Karlina. Lalu ID pelayanannya saya pilih anjing sedang. Maka di sini akan tampil ya ID pelayanannya, jenis hewannya, perawatan, dan jenis grooming. Lalu kita bisa simpan datanya. Maka di sini data akan tersimpan ya. Lalu saya coba mengubah datanya. Di sini saya coba ID pelayanannya yang saya ubah menjadi anjing kecil, jenis groomingnya potong bulu. Lalu saya ubah, maka di sini sudah terubah ya, anjing kecil potong bulu. Lalu saya batalkan dengan cara meresetnya. Lalu saya ingin menghapus datanya dengan cara mengklik ya, mengklik datanya, lalu saya klik ikon hapus, maka datanya berhasil terhapus. Lalu saya mencoba mencari data yang saya inginkan. Misalnya saya ingin mencari dari nama pemilik hewannya. Saya ingin mencari nama Violet. Lalu di sini akan tampil yang hanya bernama Violet ya. Lalu saya klik refresh, maka data akan tampil secara normal kembali. Saya kembali, lalu kembali lagi. Berikutnya saya akan menampilkan database saya. Di sini database saya bernama Pet Shop.
Petshop di sini terdiri dari database barang, daftar pegawai, login, pasien grooming, pasien klinik, pelayanan, pemilik hewan, transaksi grooming rinci, transaksi pet shop, dan transaksi pet shop rinci. Saya klik tombol login, seperti ini adalah gambaran database form login. Berikutnya ada tabel barang, seperti ini tabel barangnya. Berikutnya ada daftar pegawai. Lalu selanjutnya ada pasien grooming. Selanjutnya ada pasien klinik. Berikutnya pelayanan, pemilik hewan, transaksi grooming, lalu ada transaksi grooming rinci, yang ini berkaitan dengan transaksi grooming ya. Lalu berikutnya ada transaksi pet shop. Dan yang terakhir ada transaksi pet shop rinci, yang dimana ini berkaitan dengan transaksi pet shop. Selanjutnya kita kembali ke menu utama ya. Di sini terdiri dari transaksi pet shop dan transaksi grooming. Transaksi pet shop di sini jika customer ingin membeli barang ya. Di sini kita dapat menginputkan nama customernya, misalnya Galuh, ID pegawainya. Kita bisa inputkan P003 dan di sini tampil ya nama pegawainya Kenzi Zevalo. Lalu selanjutnya ID barangnya kita bisa pilih kalung kucing. Lalu di sini kuantitinya kita bisa ya, misalnya kuantitinya 2. Kita tambahkan. Lalu di sini sudah terotomatis tampil ya total harganya. Selanjutnya saya pilih kandang kucing. Saya pilih kuantitinya 1. Saya tambahkan. Apabila ingin menghapus data yang sudah tercantumkan ya, kita bisa pilih data yang kita inginkan, lalu kita hapus, maka data akan otomatis terhapus ya. Setelah selesai bertransaksi, kita bisa masukkan ya jumlah bayarnya. Misalnya jumlah bayarnya 50.000, kita enter. Lalu di sini akan tampil ya jumlah kembaliannya menjadi 26.000. Lalu kita cetak transaksi pet shopnya, bisa kita pilih icon print. Lalu di sini akan tampil ya cetak transaksi pet shop. Sudah sesuai ya, kasirnya namanya Kenzi, customernya namanya Galuh, dan belanja barangnya kalung kucing yang berisikan 2. Lalu kita bisa close. Selanjutnya kita ke transaksi grooming, yang dimana customer di sini sudah melakukan grooming pada hewannya ya. Kita bisa cantumkan nama customernya. Saya masukkan nama customernya Sani. ID pegawainya saya masukkan kode P005 dan sini tertera ya nama pegawainya. Lalu ID pelayanannya saya pilih di sini, saya pilih anjing kecil. Sudah tampil ya. Kuantitinya 1. Saya tambahkan. Lalu selanjutnya saya masukkan kembali ya. Saya masukkan potong bulu. Potong bulu sudah ya. Saya coba ubah menjadi anti jamur. Kuantitinya 1. Saya tambahkan. Kemudian customer berubah pikiran. Saya bisa menghapus datanya dengan klik data yang ingin dihapuskan, lalu klik icon hapus. Setelah itu, di sini terdapat total bayarnya ya. Total bayarnya, kemudian kita masukkan jumlah uangnya sebesar 150.000. Lalu kita enter, maka akan tampil ke jumlah kembaliannya ya 30.000. Lalu kemudian kita cetak struk transaksi groomingnya. Di sini sudah tampil ya, sudah tampil transaksi groomingnya. Kita bisa close. Kita kembali.
Lalu selanjutnya ke menu laporan. Laporan di sini yang akan diberikan kepada pemilik Geraha Satwa Depok ya. Di sini terdapat laporan barang, klinik, grooming, transaksi pet shop, dan transaksi grooming. Saya ingin menampilkan laporan barang, saya bisa klik menu barang ya di situ. Lalu di sini tampil ya laporan daftar barangnya. Lalu saya close, saya pilih menu laporan. Di sini terdapat laporan daftar pasien klinik ya. Lalu saya close, kemudian laporan pasien grooming. Lalu selanjutnya transaksi pet shop. Dan yang terakhir laporan transaksi grooming. Saya kembali ke menu utama. Setelah melakukan aktivitas ya di aplikasi ini, kita bisa melogout ya. Di sini terdapat tombol logout. Kita bisa klik. Lalu munculnya kembali awal ya, tampilan login. Setelah itu kita bisa close programnya. Maka sudah selesai ya aktivitas untuk penggunaan aplikasi program Geraha Satwa Depok. Sekian aplikasi yang telah saya demonstrasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.